Bismillahirrahmanirrahim. Menurut beberapa mufassir, di dalam Al-Quran dijelaskan tentang beberapa sunnah atau hukum atau prinsip. Yang pertama adalah adanya cobaan, bala, musibah. Jadi musibah atau bala adalah bawaan dari alam ini, bawaan dari kehidupan ini. Ketika kita hidup, maka bala, ujian, imtihan, musibah itu akan kita hadapi. Orang-orang yang beriman menyebutnya ujian, dan orang-orang yang mungkin tidak beriman atau kurang beriman akan menyebutnya musibah. Sunnah atau ketentuan atau prinsip yang kedua yaitu wa'dun wal wa'id, janji baik dan ancaman. Ini kan disebar di berbagai ayat di mana Allah Subhanahu wa taala selalu mengancam dengan siksaan, mengancam dengan neraka jahanam, mengancam dengan azab yang pedih. Ini adalah warning, ini adalah ancaman yang menggetarkan, inzar, peringatan. Itu penting bagi kita. Peringatan itu penting bagi kita agar kita selalu waspada. Karena ya manusia juga kadang-kadang alfa, kadang-kadang khoto, kadang-kadang salah, kadang lalai. Nah, ancaman ini penting. Dalam kehidupan sosial juga kan ada hukuman, ada sanksi dan sebagainya. Ini adalah hal yang menurut saya logis dan rasional. Juga ada kabar gembira ya, wa'dun, reward, janji surga, janji mendapatkan kehidupan keabadian, janji melihat Allah, janji dengan surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai dan sebagainya. Janji membuat kita semangat, membuat kita optimis, membuat kita bahagia. Dua hal ini penting. Jadi peringatan dan ancaman, peringatan dan pahala atau ganjaran. Itu juga hal yang logis ya, secara sosial hal itu juga diberlakukan untuk manusia. Mungkin ancaman Tuhan terasa sangat berat dan besar ya, mungkin karena konteksnya saat itu orang-orang yang membangkang adalah orang-orang yang memang harus diancam seperti itu. Kaum musyrikin, kaum munafikun dan kaum kafirun yang memang mereka penindas ya, orang-orang yang zalim menindas masyarakat. Tindakan yang memang tidak dibenarkan oleh Al-Quran. Nah, hukum yang ketiga atau prinsip yang ketiga adalah istidraj. Jadi kadang-kadang Tuhan tuh membiarkan manusia melakukan kesalahan, sementara Tuhan sendiri itu tetap membiarkan dia. Bahkan mungkin seolah-olah dia mendapatkan berbagai kenikmatan. Ini memang tidak mudah memahaminya. Kita butuh perenungan, ya. Padahal sebetulnya yang membiarkan itu bukan Tuhan. Tuhan hanya tidak langsung menyiksanya. Tuhan menundanya. Nah, ini adalah hal yang berlaku menurut Al-Quran dalam kehidupan manusia. Kemudian yang keempat adalah pembatasan rizki. Al-Quran mengatakan, walau basatallahu rizqa la bagau, bahwa kalau manusia itu diberi limpahan rizki yang tak terbatas, maka dia akan melewati batas, maka dia akan zalim. Jadi kalau kita diberi, kita tidak pernah kekurangan, tidak pernah minjam, selalu penuh uang, ya, penuh kekayaan, selalu sukses dalam kehidupan dunia, itu berbahaya bagi kita. Nah, kemudian yang kelima atau yang keenam, salah satu prinsip dalam Al-Quran bahwa ilmu juga dibatasi. Jadi sehingga setiap orang harus terus mencari ilmu. Jadi Rasulullah diberikan ilmu sekaligus, kemudian Nabi menyampaikan kepada kita secara sedikit-sedikit, secara perlahan-lahan. Karena itulah mengapa kita terus haus mencari ilmu. Setiap hari kita mencari ilmu karena memang kita tidak diberi ilmu yang langsung sekaligus kita kuasai, dan itu bisa berbahaya kalau orang mengetahui segala hal, bisa jadi dia takabur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.